Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih Allah berikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita guna menapaki majelis-majelis ilmu, guna membedah atau membahas kitab para ulama terkhusus dalam bidang fikih. Insyaallah kita melanjutkan daripada kajian kitab kita dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Muhammad bin Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jika kemarin kita sudah menyelesaikan tentang rukun-rukun wudhu, kemudian kita juga sudah sampai di sunnah-sunnah wudhu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk di pasal yang membahas tentang istinja. Istinja itu membersihkan najis setelah buang hajat. Jadi istinja itu atau membersihkan najis setelah buang hajat. Dan kita akan masuk ke kitabnya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid darain. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Pasal tentang fil istinja, tentang bersih-bersih setelah buang hajat atau membersihkan najis setelah buang hajat. Wa adabi qadil hajah, dan adab-adab ketika qadha al hajah, menunaikan atau membuang hajat. Wal istinja'u wa huwa min najautu syai'. Al-istinja itu secara bahasa diambil atau dia itu dari kata najautu syai'a. Najautu artinya saya memutus sesuatu. Artinya istinja itu adalah memutus sesuatu. Qata'tuhu, yaitu memutus terhadap sesuatu, memutuskan sesuatu. Faka'annal mustanji yaqta'u bihil adha, di mana maksud lebih dalamnya lagi, al mustanji, orang yang beristinja, orang yang membersihkan najis dari tempat keluarannya najisnya, yaqta'u bihi, dia memutus al adha, ya, memutus daripada al-adha. Adha itu sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang bisa membahayakan dia, an-nafsihi, dari dirinya. Maksudnya, ya, istinja itu adalah memutus sesuatu yang jelek, yang kotor, yang membahayakan dirinya. Dan istinja ini wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Istinja hukumnya wajib min khuruji, dari setiap yang keluar, al-bauli wal ghaiti, dari al-baul, baul itu kencing atau buang air kecil, wal ghaiti, dan buang air besar. Jadi istinja bersih-bersih, membersihkan najis setelah buang air kecil dan air besar, itu hukumnya wajib. Bilma'i, dengan wasilah air, awil hajari, atau dengan wasilah batu, atau dengan wasilah batu. Wa ma fi ma'nahu, dan dengan sesuatu yang fi ma'nahu, yang memiliki makna yang sama, ya, atau sesuatu yang bisa mewakili daripada batu itu untuk membersihkan.
min kulli, dari setiap jamidin, benda padat atau benda yang dia padat, tahirin, yang itu suci, qali'in, yang bisa digunakan untuk membersihkan najis, ghairi muhtaramin, yang dia bukan benda yang dimuliakan. Jadi alat yang digunakan untuk membersihkan najis setelah buang air besar atau kecil, atau setelah mengeluarkan najis, itu bisa menggunakan air atau menggunakan hajar, batu, atau yang semakna dengan batu. Jadi batu di sini adalah batu bimakna syar'i. Batu dengan makna syar'i, bukan hanya batu yang kita pahami saat ini. Kalau bapak-bapak sekalian mendengar kata batu pasti berpikirnya sesuatu yang keras, ya Pak. Sesuatu yang keras yang kalau buat nimpuk ayamnya bisa semaput, itu batu kan. Sesuatu yang keras. Nah, ini batu hajar secara bahasa ya. Secara bahasa hajar itu ya batu-batu yang kita kenal, yang buat pondasi, yang buat melempar kucing dan sebagainya. Yang untuk batu-batu yang sifatnya keras. Namun batu yang dimaksud bisa untuk beristinja atau wama fi maknahu, maka batu di sini batu bimakna syar'i, yaitu segala sesuatu yang dia jamid, tahir, qali, ghairu muhtaram. Jadi semua benda yang dia memiliki 4 sifat ini, maka benda itu bisa dikategorikan maknanya sama dengan batu, yang bisa digunakan untuk membersihkan najis setelah buang atau qada'ul hajat. Bisa untuk cebok atau buat peper ketika dia buang air besar. Jadi tidak sebatas batu yang kita pahami saja. Itu batu secara bahasa ya. Namun yang dimaksud di sini batu secara syar'i. Hajar auma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan hajar, yaitu tadi sesuatu yang dia jamid, bendanya padat, kering, kemudian suci, tahir, qali, dan ghairu muhtaram, bukan benda yang dia bersifat mulia. Maka kalau kita berada di satu tempat, yang di tempat tersebut ketika kita qada'ul hajat, buang hajat, tidak menemukan air, tidak pula menemukan batu, maka jangan bimbang dan bingung. Kalau kita pahami kaidah ini, mana batu di sini tidak hanya sebatas batu yang zahir sebagaimana kita pahami, tapi batu dengan makna benda yang memiliki 4 sifat tadi. Maka kalau kita di beberapa bandara-bandara internasional, bahkan di Soekarno-Hatta, itu juga ada nanti akan kita temui di kamar mandi itu tidak ada air. Tidak ada air. Bagaimana kita ketika kita kencing atau kita buang air besar di situ? Adanya cuma tisu. Sekarang saya mau nanya kepada jamaah sekalian. Tisu itu masuk enggak dalam kategori benda yang boleh digunakan untuk istinja, untuk bersih-bersih dari najis setelah buang hajat? Maka kita lihat tisu itu apakah dia semakna dengan batu dalam makna syar'i atau tidak. Kita lihat 4 kaidah tadi. Yang pertama, tisu itu benda padat dan kering bukan? Padat apa cair tisu itu? Bendanya padat. Yang kedua, tisu itu suci atau najis? Suci, karena dibuat dari pohon misal, dari lapisan-lapisan pohon yang didaur menjadi tisu. Kemudian yang ketiga, qali, tisu bisa digunakan untuk membersihkan najis yang masih melekat atau nempel di sekitar tempat keluaran najis, bisa tidak Pak? Bisa. Kemudian apakah tisu itu muhtaram, benda yang dimuliakan seperti buku, seperti makanan, atau seperti
benda-benda yang dia dimuliakan, punya kedudukan mulia. Enggak, karena tisu diciptakan untuk membersihkan kotoran. Maka tisu masuk enggak di 4 kriteria wa ma fi ma'nahu atau semakna dengan batu masuk. Berarti tisu itu cukup dan boleh untuk kita istinja setelah buang hajat. Kalau enggak ketemu air. Kalau kita nggak ketemu air, kan di beberapa bandara yang modern itu udah nggak pakai air lagi, kalau air becek gitu. Maka cuma pakai tisu, adanya tisu disediakan di situ. Maka nggak masalah. Ketika kita sudah paham fikihnya, dalam keadaan seperti itu cukup kita pakai tisu untuk membersihkan kotoran yang masih tersisa setelah kita buang hajat, najis-najisnya. Dan ini istinja. Nah di sini istinja wajibun. Hukumnya wajib, tapi tidak pada semua keadaan. Wajibnya untuk apa? Untuk kotoran yang keluar dalam keadaan mulawis. Apa itu mulawis? Mulawis itu dalam keadaan tidak kering. Misal keadaannya cair atau keadaannya lembut atau benyek gitu ya. Tapi kalau keadaannya kering, maka istinja hukumnya sunnah. Jadi istinja yang ditekankan dalam pembahasan kita istinja wajib. Istinja yang diwajibkan kepada orang setelah buang hajat adalah istinja yang tadi. Ketika kotoran yang keluar itu bentuknya mulawis. Mulawis itu tidak kering. Sehingga ketika keluar masih memungkinkan ada sisa kotoran, sisa najis yang melekat di sekitar tempat keluarnya najis. Maka dalam keadaan seperti ini istinja hukumnya wajib. Maka di kitab ini yang dimaksud wajib adalah keadaan seperti ini. Karena ada keadaan di mana istinja nggak wajib. Misal dalam keadaan kayak tadi, yang keluar adalah sesuatu yang jaf, yang sudah kering. Misal yang keluar batu. Batu itu kering, cair, apa lembek, Pak? Kering atau keras. Maka ketika yang keluar batu tanpa dibarengi misal dengan air dan lainnya, maka istinja dalam keadaan itu membersihkan lubang keluarnya najis itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah saja. Tidak wajib. Karena apa? Ya, ketika kering dia sangat-sangat memungkinkan ketika keluar ya tidak mengotori atau tidak meninggalkan sisa najisnya. Langsung keluar. Kalau kering. Baik itu yang keluar dari kubul maupun dubur. Ketika adalah bentuknya kering dan tidak meninggalkan sisa di tempat keluarnya atau lubang tempat keluarnya kotoran tersebut, maka istinja dalam keadaan ini sunnah. Kemudian ada istinja dalam keadaan hukumnya makruh. Istinja hukumnya makruh. Kita malah makruh. Disarankan tidak istinja, itu apa? Ketika yang keluar adalah arih, yang keluar angin. Ya, ketika kita keluar angin, kita kentut, ya itu istinja dalam keadaan ini makruh. Ya, tidak perlu dibersihkan, gitu ya. Nanti kasihan, apalagi yang dia punya kebiasaan ya suka sering keluar angin dari duburnya, sering kentut. Itu nanti istinja terus, kamar mandi terus atau bersihkan terus repot. Maka makruh. Ketika yang keluar angin, maka istinja itu berlaku atau hukumnya makruh. Dan ada juga keadaan di mana istinja hukumnya mubah, boleh tapi tidak berkonsekuensi apa-apa, tidak dapat pahala, juga nggak dapat iqoh, yaitu ketika istinja sebelum masuk waktunya. Ya, istinja belum masuk waktunya. Kemudian ada juga istinja yang dalam keadaan hukumnya haram, yaitu ketika istinja dengan sesuatu yang muhtaram. Makanya tadi alat yang digunakan untuk istinja itu tidak boleh. Yang keempat,
ghair muhtaram, bukan sesuatu yang mulia. Maka kalau menggunakan istinja menggunakan sesuatu yang mulia, maka istinjanya malah hukumnya haram. Misal ada orang istinja sama buku. Buku itu kan muhtaram, sesuatu yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Enggak boleh buat cebok, atau enggak boleh buat istinja. Maka kalau tisu boleh. Kenapa? Tisu dibuat, diproduksi memang untuk membersihkan kotoran. Tapi kalau kita walaupun itu sudah sudah bentuknya lembaran-lembaran tidak bermanfaat, atau kita belinya diloakan, ketika kita numpuk kemudian kita anggap itu seperti tisu, dia adalah benda yang padat, kemudian dia suci, kemudian dia bisa untuk membersihkan, kayak tisu yang dilempet-lempet, habis itu buat bersihkan najisnya, bisa. Tapi dia muhtaram, karena apa? Dia isinya ilmu, isinya sesuatu makrifat, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mengandung pengetahuan. Maka tidak boleh istinja dengan yang seperti itu. Maka keadaan seperti ini kalau kita melakukan, itu hukumnya haram. Istinja malah berdosa. Karena apa? Istinja dengan sesuatu yang memiliki keutamaan atau dimuliakan. Baik, itu berkenaan dengan hukum istinja. Kita lanjut di pembacaan kitab. Walakinal afdal ayastanjia awalan, akan tetapi walakin al afdal yang utama, akan tetapi yang lebih utama, ayastanjia dianjurkan beristinja atau bersih-bersih dari najis awalan, dimulai pertama bil ahjar, dengan batu dulu. Jadi yang afdol dalam tata cara pelaksanaan istinja, membersihkan najis setelah buang hajat, itu yang afdol dimulai pertama dengan batu. Tsumma yutbi'uha, kemudian diikuti setelah dengan batu, tanian yang kedua bil ma'i, dengan air. Maka kalau pengen yang afdol, yang paling nyunah, itu kalau istinja dengan batu, Pak, baru dengan air. Jadi menggabungkan antara batu dengan air, dengan batu dulu baru dengan air. Ya, kayaknya ini sesuatu yang tidak biasa kita kerjakan. Tapi kalau mau nyoba sekali seumur hidup, kita pengen ya beristinja dengan yang afdol. Ya, nanti sebelum masuk kamar mandi itu, Pak, bawa batu 3. Gitu. Bawa batu 3. Karena mungkin kalau saya tanya satu-satu, bisa di antara kita belum pernah ada yang nyoba istinja dengan batu. Pernah, Pak? Ini belum gitu ya. Karena alhamdulillah, Pak, Indonesia iklimnya tropis, air tidak kurang-kurang. Ya, kita oleh Allah berikan banyak barokah air, nggak kurang-kurang air kita. Sehingga memang kita ya dengan menggunakan air sudah cukup. Kalau kita mau memilih, ya menggunakan air lebih afdol ketika mau memilih salah satu. Cuman kondisi yang paling afdol ketika mau menggabungkan duanya, pakai batu dulu baru menggunakan air. Kenapa afdolnya thariqah yang seperti ini, tata cara seperti ini? Karena batu itu bisa membersihkan ainu najasa, membersihkan wujudnya najis air, batu, tanpa kita menyentuh. Maka kenapa afdol? Salah satu alasannya ulama menjelaskan di sana. Yang pertama, batu itu bisa menghilangkan wujudnya najis tanpa kita megang. Dengan batu diolesin, bisa dioles batu. Kemudian yutbi'uha thaniyan bil ma'. Kemudian setelah dengan batu, wujud najisnya sudah hilang, sudah dioles, sudah dihilangkan, kemudian diikuti yang kedua dengan air. Kenapa dengan air? Karena air bisa menghilangkan athar, sisa-sisa atau najis yang dia tidak bisa dihilangkan dengan batu. Kan bukan batu, sudah bentuknya sudah, atau najisnya yang secara bentuknya sudah hilang,
tapi masih ada yang nempel, mungkin warnanya masih nempel atau baunya masih nggak hilang, dan atau sisa-sisa yang berupa bau atau warnanya masih, maka dengan airlah bisa menghilangkan sisa bekas asar daripada najis tersebut. Maka ini afdol. Ya, kita bisa membersihkan najis tanpa menyentuh. Maka dengan thariqah ini, dengan batu kemudian dengan air. Ya, jadi mengkombinasikan batu dengan air dalam istinja itu yang paling afdol. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal wajibu thalathu mashatin. Dan ketika istinja itu diwajibkan untuk thalathu mashatin, 3 usapan. Jadi 3 usapan. Jadi bukan 3 batu. Ya, 3 batu boleh. Karena 3 batu bisa digunakan untuk 3 kali usapan. Batu pertama, usapan pertama, batu kedua, usapan kedua, batu ketiga, usapan ketiga. Tapi yang menjadi tekan di sini adalah thalathu mashatin. Jadi usapannya bukan batunya. Jadi kalau ada batu yang dia memiliki 3 sisi misal, dan bisa digunakan ketiga sisinya itu untuk mengusap, maka tidak perlu dengan bawa 3 batu yang banyak, 3 batu. Cukup 1 batu ketika dia punya 3 sisi, yang 3 sisi itu bisa digunakan untuk 3 kali usapan, 3 kali ngoles untuk membersihkan, maka itu juga sudah cukup. Jadi lebih ditekannya pada thalathu mashatin, 3 usapan. Walau bitalasati atrafi hajarin wahidin, walaupun 3 sisi itu terdapat pada atrafi hajarin wahidin, sisi-sisi batu yang jumlahnya cuma 1. Ya, tadi sudah jelaskan 1 batu ada 3 sisi, yang itu bisa digunakan untuk mengusap satu sama lain sebanyak 3 kali, tapi tanpa kepegang najisnya dan sebagainya. Tapi kalau batu itu atau benda itu tidak punya 3 sisi, maka bendanya harus 3 buah. Misal tisu kalau dibuat usap itu mungkin susah 2 sisi. Ya, ambil 3 tisu berarti 3 lembaran tisu, usapan pertama, usapan kedua, usapan ketiga. Maka untuk istinja 3 usapan. Wa yajuzu ay yaqtasira al-mustanji, dan orang yang sedang beristinja itu yajuzu dibolehkan ay yaqtasira, boleh mengqasar, maksudnya memilih salah satu. Memilih meringkas salah satu. Tadi kan yang afdol pakai dua-duanya. Pakai batu dulu baru pakai air. Tapi orang yang beristinja itu boleh milih salah satu. Mau pilih pakai air aja atau mau pilih pakai batu saja, itu boleh. Alal ma'i, pilih air saja, au ala salasati ahjari, atau pakai 3 batu. Yunqi bihinnal mahal, yang dengan air itu atau dengan batu itu yunqi bisa membersihkan bihinnal mahal. Ya, tempat yang seharusnya dibersihkan. Mahal tempat, jadi dengan air atau batu tersebut itu bisa untuk membersihkan tempat keluarnya najis. In hasala inqa'u biha, jika cukup dengan 3 batu itu inqa'u biha, dengannya sudah bersih. Maka kalau dengan 3 kali usapan itu sudah bersih, maka cukup dengan 3. Wa illa, kalau tidak cukup, misal mohon maaf ya, yang keluar mungkin banyak sehingga yang nempel di tempat keluarnya najis itu juga lumayan banyak. Wa illa, dan kalau tidak cukup dengan 3 usapan, zada alaiha, maka tambahlah usapan lagi. Kalau itu batunya 3 itu nggak cukup, sudah usapan sekali, 2 kali, 3 kali, masih ada sisa lagi, suruh nambah sampai hatta yunqi, sampai bersih.
Jadi minimal itu dengan 3 sisi batu atau sisi benda untuk 3 kali usapan, maksimalnya tidak dibatasi sampai tempat keluarnya najis itu bersih. Kalau dengan 3 kali usapan sudah bersih cukup. Kalau belum bersih ditambahi 3 tambah 1 lagi 4. 4 suruh witir jadi 5. Belum bersih juga 5, tambah lagi batunya atau tisunya jadi 7. Wa yusannu ba'da dzalika tathlis, dan disunahkan untuk tathlis. Tathlis itu ya mencukupkan dengan 3 kali. Kalau bisa 3. Wa idza arada ittisara, kalau dia menginginkan milih salah satu, mengkoser, meringkas, memilih salah satu air apa batu, ala ahadihima, dari keduanya, fal ma'u afdol, maka menggunakan air lebih afdol. Nah, sebagaimana kita biasa gunakan alat untuk beristinja di keseharian kita adalah air. Karena kalau kita mau milih pakai batu saja atau air saja, maka yang afdol pilih dengan air saja. Kenapa? Karena air itu bisa membersihkan zatnya najis dan bisa membersihkan sisa atau bekas najis, asarun najisah. Tapi kalau batu, dia hanya bisa membersihkan ain, bisa membersihkan zatnya najis itu saja, tapi sisanya, bekasnya dengan batu tidak bisa menghilangkan. Maka ya jadi kalau dengan batu ya masih baunya masih tertinggal, sisa-sisa baunya, bekas baunya masih, tapi najisnya sudah hilang, sudah bersih, sudah diusap, tapi baunya mungkin masih, atau warnanya juga mungkin masih. Kalau buang air besar ya masih ada semu-semu kekuningan misalnya gitu. Nah, kalau batu memang kelemahannya dia tidak bisa menghilangkan atharun najasa, sisa bekas najisnya. Tapi kalau air dia bisa menghilangkan zat najisnya dan bisa menghilangkan sisa atau bekas najisnya. Makanya air itu lebih afdol kalau kita mau milih salah satu di antara keduanya. Air lebih afdol. Maka kita sudah cukup menggunakan air ya sudah afdol. Karena kita tidak terbiasa dengan hajar, kecuali dalam keadaan tertentu. Li'annahu yuzillu 'ainal najasah, karena air bisa menghilangkan ain, zat najisnya. Wa atharaha, dan menghilangkan juga bekas dari zatnya. Jadi ada zatnya, ada bentuknya, bentuk najisnya, ada sisanya. Wa syartu ijza'i istinja bil hajar. Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat. Ya, asyartu ijza'i, syarat dibolehkannya beristinja bil hajar, dengan batu atau dengan batu. Jadi ketika kita hendak beristinja dengan batu, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi penggunaan bersih najis setelah buang hajat dengan batu itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Ketika ketentuan ini tidak bisa dipenuhi atau ketentuan ini dilanggar, maka kembali dia harus pakai air. Ya. Mungkin kita tidak pernah mengalami ini. Tapi perlu kita ketahui, mengingat tadi sudah saya ceritakan di beberapa bandara atau nanti di beberapa hotel itu akan kita temui hotel-hotel yang nggak ada airnya, atau bandara yang nggak ada airnya, jadi isinya tisu. Kemudian ketika kita hendak pakai tisu atau pakai batu untuk istinja, itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, alla yajifa kharijun najasu. Najis yang keluar, la yajifa, tidak atau bukan najis yang kering. Bukan najis yang kering. Al kharijun najasu, najis yang keluar. Kharijun najasu, yang keluar najisnya. Jadi najis yang keluar bukan najis yang
kadar bendanya kering. Karena kalau kering dia nggak wajib untuk pakai batu. Kalau kering dia sunnah saja. Ya, tidak perlu dibersihkan nggak apa-apa kalau dia kering. Karena apa? Najis yang keluar dalam bentuk zat yang kering, dia ya keluarnya biasanya tidak meninggalkan apa sisa-sisa di tempat keluarnya. Maka bersih langsung, keluar saja. Maka yang pertama dia bukan najis yang kering. Yang kedua, wala yantaqila ala mahali khurujiha. Wala yantaqil. Najis yang keluar la yantaqil, tidak berpindah an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya. Jadi kalau najisnya itu keluar, itu tidak keluar kemana-mana. Jadi dia keluar sesuai dengan jalur lubangnya saja. Tapi kalau sudah keluarnya nempel kemana-mana, mohon maaf, nempel ke kaki, nempel ke paha, atau misal ketika dia buang air besar masih diare, ya ketika keluar dengan tekanan yang tidak seperti biasanya sehingga muncrat kemana-mana, nempel kemana-mana, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh memakai hajar. Karena apa? Syarat yang kedua dari pemakaian hajar itu layan takila an-najas. Jadi tidak keluar dari jalurnya. Najis yang keluar tidak boleh ya menyebar kemana-mana atau nempel kemana-mana. Wala yadra'a alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Kemudian yang ketiga, ya wala yadra'a, tidak terkena alaihi najisun, najis akhar, najis yang lain dari luar, ajnabiyyun anhu, najis yang bukan najis tadi. Jadi misal kita sedang buang hajat di tempat yang memang di situ banyak orang buang hajat juga. Misal orang sebelumnya buang hajat, buang air kecil, kemudian ketika kita buang air kecil juga, ya ada cipratan dari luar najis yang di luar, kemudian menempel di sekitar tempat keluarnya najis. Ini najis dari luar, ya menempel ke tempat kita mengeluarkan najis, sehingga hal ini tidak dibolehkan kita menggunakan batu. Maka ketika najisnya dari luar itu mengenai daripada najis kita atau tempat keluarnya najis, maka harus dengan air. Fa in intafa syartu, kalau salah satu dari syarat yang disebutkan tadi ini intafa, ada yang hilang, ada yang tidak dipenuhi, ada yang tidak bisa dipenuhi, min dzalika ta'ayyanal ma'u, maka dia wajib menggunakan air. Tadi menggunakan batu itu punya syarat yang mengikat. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, seperti tadi najisnya kering, berarti tidak perlu pakai batu, nggak boleh. Atau najisnya berpindah atau melebar kemana-mana, tidak langsung atau tidak di tempat keluarnya najis tersebut, maka tidak boleh pakai batu, dia harus pakai air. Begitu juga ketika najis yang kita keluarkan itu terkena najis dari luar, itu juga bisa menyebabkan ya penggunaan hajar atau yang semakna dengan hajar itu tidak diperkenankan. Maka ketika salah satu wa inintafa asyartu, salah satu dari syarat yang disebutkan tadi tidak terpenuhi atau gugur, maka fata'ayyana alma, maka dia harus menggunakan air. Baik. Artinya sebenarnya air itu yang lebih afdol kalau kita memilih salah satu dan lebih tanpa syarat. Kalau batu dia ada syaratnya. Maka kalau kita dalam kondisi misal kita di bandara yang tidak ada air di kamar mandinya, kita mau pakai tisu, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang ada. Karena apa? Ketika tidak ada air, maka kita hanya punya alat untuk beristinja berupa hajar. Di situ maksudnya makna dari hajar itu mungkin tisu. Maka kita harus benar-benar memperhatikan syarat ini. Sebab kalau sampai syarat ini ada yang intafa,
ada yang gugur, ada yang kita langgar misal, atau tidak bisa menggunakan batu, maka kita tidak bisa menghilangkan najis yang melekat setelah kita buang hajat. Konsekuensinya apa? Ya wudhu kita, sholat kita itu tidak sah. Maka nunggu sampai kita dapat air. Sedangkan ya di bandara untuk nyari air mungkin susah. Sehingga harus diperhatikan ini. Ya ketika dalam keadaan kita memang harus menggunakan hajar atau ya wa ma fi ma'nahu atau yang semakna dengan hajar, maka kita harus memperhatikan syarat-syarat penggunaan hajar atau batu dalam beristinja. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan di adab-adab ketika buang hajat di ba'da isya nanti. Qul qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.